Anak-anak, apa kabar? Baik ya. Hari ini kita akan masuk untuk pertemuan yang pertama ya. Kita akan membahas tentang tantangan bagi pendidikan Kristen di tengah kemajuan teknologi saat ini. Nah, ada yang sebelum kita masuk untuk membahas materi dari pagi hari ini, Bapak mau tanya, apa menurut kalian apa itu teknologi? Menurut kalian itu apa? Alat yang digunakan untuk membantu kita menemukan informasi-informasi terbaru. Ya, teknologi yang tadi sudah Bila sampaikan, teknologi itu membantu kita untuk kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang tidak kita ketahui dan terbaru ya. Nah, ada lagi teknologi apa menurut teman-teman? Apa itu? Teknologi menurut saya teknologi itu media sosial atau teknologi itu segala sesuatu yang baru. Gitu. Ada lagi? Tidak ada. Ya. Karena materi kita hari ini, ya, kita membahas tentang tantangan bagi pendidikan Kristen di tengah kemajuan teknologi. Ya kan? Nah, ada dua penggunaan istilah yang kadang bisa membingungkan, yaitu antara teknologi pendidikan dan media pendidikan. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, istilah teknologi ya itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya teknologi ya. Nah, atau penanganan suatu secara sistematik, sedangkan sebagai dasar kata teknologi berarti skill ya. Teknologi artinya skill atau kemampuan. Nah, sehingga itulah yang disebut dengan teknologi. Nah, sehingga teknologi saat ini sangat berkembang dengan cepat. Ya, contohnya seperti handphone, ya, laptop, komputer dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah teknologi. Nah, Google itu merupakan bagian dari teknologi atau tidak? Google ya kan, itu merupakan bagian dari teknologi atau tidak? Bagian dari teknologi, bagian dari ilmu teknologi, karena segala sesuatu yang kita tidak ketahui bisa ada di Google. Nah, itulah yang dimaksud dengan teknologi. Ya, seperti yang tadi teman kalian bila sampaikan bahwa teknologi ini merupakan sesuatu yang ketika kita tidak tahu hal-hal yang baru, semua bisa dimunculkan oleh teknologi tersebut. Nah, berbicara tentang teknologi, nah, jadi teknologi ini kan pengaruhnya sangat besar, sehingga pasti saja ada hal-hal yang tidak kita bisa pikir atau tidak bisa kita bayangkan seperti apa ya dari teknologi ini. Sehingga dalam teknologi ini ada juga dampak-dampaknya. Nah, itu ada dampak-dampak apa? Ada dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, kita bahas dari dampak positif terlebih dahulu. Nah, menurut Dovi, ya, apa sih dampak positif atau apa sih dampak positif dari penggunaan teknologi dalam pendidikan, dalam konteks pendidikan ya? Bagaimana dampak positif dari teknologi terhadap pendidikan? Menurut saya dampak positif dari itu merupakan sesuatu yang misalnya kalau menurut saya baik, itu positif itu macam kita mencari jawaban
yang kita perlu, kita tidak dapat di buku ataupun ini, kita cari teknologi. Nah, itu bagian dari teknologi yang secara positif. Ya, itu berarti bagian dari dampak positifnya ya. Nah, karena segala sesuatu yang tadi Dolphy bilang ya, segala sesuatu yang tidak kita ketahui bisa kita dapatkan dari teknologi tadi ya. Nah, itu berarti merupakan hal yang positif, ya kan? Itu merupakan hal yang positif. Mengapa? Karena dia menghasilkan hal yang baru, hal yang membantu untuk kita bisa mengetahui. Oh iya, kalau misalkan kita tidak mengetahui tentang hal ini, nah dari teknologi ini kita bisa mengetahui, sehingga dampak positif dari teknologi ini sangat baik. Contohnya apa? Ya, bisa membuat pembelajaran kita lebih efektif, ya kan? Bapak kasih contoh ya, seperti kemarin COVID ya, kasus COVID-19 itu kan kita semua libur kan, kita di rumahkan semua, tapi tetap aktivitas pembelajaran kita berjalan. Nah, bagaimana kita melaksanakan aktivitas kita sedangkan kita di rumah? Nah, karena adanya teknologi memberikan dampak positif yang tadi ya, sehingga kita adanya namanya kuliah online. Nah, itu merupakan salah satu bantuan teknologi yang dalam bidang positif, ya kan? Akhirnya kita bisa kuliah, kita bisa tetap berinteraksi dengan bapak ibu dosen atau bapak ibu guru, ya kan? Karena itu dampak positifnya tadi teknologi, sehingga pembelajaran kita lebih efektif dan lebih efisien. Akhirnya tidak menghambat untuk pembelajaran kita tetap berhenti, karena mengingat kita begini dan begitu ada lain kasus ini lah COVID segala macam, tidak, tetapi sangat efisien ya, sehingga sangat membantu. Ya, membantu kan tidak? Iya, membantu. Nah, ada lagi selain tanggapan dari Dolphy mungkin tentang dampak positif sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, nah kita bisa telepon dengan keluarga, dengan sahabat, ya kan? Itu merupakan suatu dampak positif. Kita bisa telepon keluarga, orang tua, tanya kabar mereka sehat-sehat atau tidak. Itu kan sangat membantu, berarti berpengaruh positif kan? Nah, ya, itu bagian daripada pengaruh positif bagi pendidikan. Nah, sekarang kita bahas ada juga dampak negatif. Dampak negatif. Nah, dampak negatif itu seperti apa yang dimaksud? Kan tadi sudah kita jelaskan dampak positif. Berarti katanya berarti negatif, ya kan? Berarti apa dampak negatifnya? Penggunaan teknologi dalam ilmu pendidikan. Apa? Itu apa? Pengaruh dampak negatifnya apa untuk pendidikan? Atau Daton, dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya adalah dampak negatif sebuah teknologi itu menurut saya sebagai apa, tidak mencari hal-hal yang baik, namun mencari hal-hal yang tidak baik. Mencari hal-hal yang tidak baik. Ya, kan kebalikan dari dampak positif tadi saja, ya kan? Nah, kita bisa, karena kan teknologi itu kan kita bisa dapat banyak hal seperti yang tadi kita sampaikan, ya kan? Hal-hal yang baru. Sehingga pasti di sela-sela dampak positifnya pasti juga ada dampak negatifnya. Nah, salah satunya tadi disampaikan oleh Dolphy, ya, kita menggunakan teknologi bukan untuk hal-hal yang positif saja, tetapi contohnya seperti mungkin kita lihat hal-hal yang tidak, ya kan? Nah, itu pengaruh dari negatif tadi, dan juga mempengaruhi belajar siswa atau tidak. Kalau kalian telah main game,
dari teknologi ini itu sangat mempengaruhi tingkat belajar siswa atau tidak? Kenapa? Berpengaruh kan? Kalau lama kelamaan main game, akhirnya apa? Lupa untuk belajar. Dampaknya tadi ke nilai ya kan? Ya itu dampak negatif salah satunya ya. Dampak negatif dari teknologi. Sehingga teknologi membawa kita ke hal yang tidak kita ketahui ini maksudnya apa, tujuannya apa. Tapi karena teknologi ini membuat sesuatu hal yang baru yang kita tidak ketahui sehingga kita mengikuti hal seperti itu. Nah, cara jangan ya kita ikut dengan teknologi karena teknologi ini kan yang diciptakan manusia. Jadi otomatis manusia lah harus memberikan teknologi tersebut. Jangan teknologi yang memberikan manusia. Ya, paham ya? Karena seperti apa? Ini seperti yang kita lihat saja perkembangan zaman. Di China sana itu robot juga sudah bekerja. Robot kerja manusia tidak. Oke. Nah itu berarti dalam konteks teknologi yang dimaksud oleh Dolphy itu berarti dalam konteksnya itu dalam dunia kerja ya. Nah, karena kalau untuk mereka mungkin kalau untuk mereka di luar sana mungkin kita kategorikan mereka itu kan sudah masuk dalam negara maju ya, yang segala sesuatunya tidak harus menggunakan tenaga manusia atau manual ya kan. Nah, contoh kalau dulu kan misalkan kita dulu mau mengirim surat itu kan dulunya kan harus tulis surat lewat kantor pos segala macam ya kan. Tapi kalau sekarang kan sudah ada teknologi membantu sudah. Nah, contohnya seperti begitu. Nah, berarti itu tinggal kita yang atur kembali. Ya. Itu berarti yang contoh dalam konteks kerja ya. Nah, sehingga ada juga tugas pendidikan Kristen. Tugas pendidikan Kristen untuk mengatasi hal itu. Tugas pendidikan Kristen sebagai apa? Sebagai jembatan, sebagai pagar antara dampak positif dan negatif. Dia membatasi. Tugas pendidikan Kristen untuk apa? Untuk mengajarkan siswa agar tidak terlalu terpaku pada hal-hal yang negatif dan juga selalu mengikuti hal yang positif supaya meningkatkan kualitas belajar siswa agar siswa bisa menemukan hal yang baik yang dihasilkan oleh teknologi tersebut. Nah, sampai di sini ada mau bertanya? Tidak ada? Oke. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, berarti Bapak kira pertemuan kita di hari ini cukup sampai di sini. Ya, terima kasih. Ya, Tuhan berkati.